Terlihat anak-anak? Halo, terlihat? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Oke, Bu. kita mulai ya. Nah, proses termodinamika ada yang namanya mesin Calor. Mesin Calor ini kita nanti akan belajar yang namanya mesin Carnot. Kemudian selain itu ada namanya mesin pendingin. Nah, di dalam siklus mesin Carnot, jadi mesin Carnot ini mesin yang punya efisiensi maksimum dan mesin Carnot ini adalah mesin yang dianggap paling ideal. Nah, jadi sebenarnya di dalam siklus mesin Carnot ini ada grafik kayak gini. Jadi kalian harus paham bentuk grafiknya itu gimana, sama jalannya grafiknya itu kayak apa. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ada siklus grafik PV. Jadi hubungan antara tekanan dan volume. Kemudian ada proses yang bergerak dari A ke B. Ini A, ini B. Nah, grafiknya itu landai, turun kayak gini. Berarti kalau dia agak turun gitu, nah ini grafiknya berjalan dalam proses isotermal atau isotermis. Kemudian untuk siklus Carnot ini, dia menyerap dalam bentuk Q1. Q1 itu kalor serap. Nah, Q1 itu kalor serap pada T1. Nah, Q1 kalor serap pada T1. T1 itu suhu tinggi. Jadi, siklus Carnot ini dia akan penyerapannya itu berupa kalor di suhu yang tinggi. Nah, setelah itu diubah, kemudian dilakukan dalam bentuk usaha. Nih, dia memerlukan usaha, kemudian dia akan melepaskan Q2. Nah, melepaskan Q2 yaitu kalor lepas pada suhu T2. T2 itu suhu rendah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat siklusnya, A ke B itu proses isotermal, B ke C itu adiabatik. Jadi adiabatik itu lengkungannya lebih curam. Nah, kemudian dari C ke D itu isotermal lagi, D ke A itu adiabatik lagi, gitu. Nah, kalau kita gambar seolah-olah mesinnya kayak gini, jadi Q1 itu adalah kalor serap yang berada di suhu yang tinggi. Jadi dia menyerap suhu tinggi, diubah, menghasilkan usaha, kemudian ada kalor yang dibuang atau kalor lepas pada suhu yang rendah. Nah, gitu ya. Jadi untuk siklus Carnot itu melepas sesuatu berupa suhu yang rendah. Nah, contohnya kalau mesin kalor ini dia menyerap suhu tinggi, keluarannya suhu rendah. Jadi seperti kulkas itu keluaran di freezernya kan dingin ya. Kalau kalian lihat dia prosesnya itu dari menyerap suhu tinggi, suhu panas. Di belakang kulkas itu kan dingin ya. Panas. Nah, dia menyerap memerlukan usaha sehingga menghasilkan kalor lepas berada pada suhu yang rendah. Untuk perumusan, nah ada usaha yang dilepaskan atau diperlukan yaitu berupa Q1 dikurang Q2 atau kalor serap dikurang kalor lepas. Atau persamaan lainnya adalah Q1 dalam kurung 1 dikurang suhu T2 dikurang T1 atau suhu rendah suhu rendah dibagi suhu tinggi. Nah, ada namanya efisiensi atau fungsi kerja mesin Carnot, yaitu dalam kurung 1 min T2 per T1 dikali 100% atau usaha dibagi kalor serap. Atau persamaan lainnya untuk efisiensi itu adalah suhu T1 dikurang T2 nanti dibagi dengan suhu T1 kali 100%. Nah, di mesin Carnot atau mesin kalor, T itu sebanding dengan kalor. Jadi suhu sebanding dengan kalor. Maka kita bisa buat persamaan yaitu Q1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, ini adalah persamaan untuk mesin kalor.
lawannya adalah mesin pendingin. Nah, kalau mesin pendingin ini jalannya berkebalikan. Jadi, kalau tadi dia menyerap kalor di suhu tinggi, nah kalau di mesin pendingin ini bekerjanya dari bawah. Jadi, Q1 dan T1 di atas, kemudian di sini ada W yang diperlukan, kemudian menghasilkan ini ada Q2, T2, tapi dia berangkat dari bawah. Jadi dia menyerap kalor pada suhu rendah dan nanti dia memerlukan usaha untuk mengubah menjadi kalor pada suhu tinggi. Contohnya kayak blowernya pendingin AC itu kan dia di dalam ruangan itu dia menyerap suhu yang rendah. Nah, keluarannya dia menghembuskan suhu yang panas gitu. Jadi Q2 itu kalor serap pada suhu rendah, kemudian memerlukan usaha untuk mengubah kalor itu menjadi kalor lepas pada suhu tinggi. Dan ini berkaitan dengan teori Clausius bahwa tidak mungkin kita membuat mesin yang hanya menyerap kalor dari reservoir suhu rendah kemudian memindahkan kalor tersebut ke reservoir suhu tinggi tanpa memerlukan usaha. Jadi tetap perlu usaha dari luar. Berupa apa? Berupa energi listrik, kayak gitu ya. Nah, sampai sini masih bisa dipahami anak-anak perbedaannya? Bisa, Bu. Ya. Persamaannya juga usaha itu adalah kalor serap dikurangin kalor lepas ya. Jadi nanti di sini untuk efisiensinya kalian bisa lihat di sini persamaannya berkebalikan. Kalau yang Carnot tadi W per Q1, kalau di sini W per Q2. Nah, ini dikali 100%. Untuk usaha Q1 min Q2, kemudian dibagi Q2 kali 100%. Atau kalau kita buat pakai suhu, T1 min T2 per T2. Gitu. Nah, ini adalah perumusan untuk menentukan efisiensi dan usaha kerja. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nanti ada cara menghafal singkat pakai perbandingan. Oke, simak ya. Ini soal nomor 1. Sebuah mesin Carnot bekerja pada reservoir suhu tinggi. Ingat kalau pakai Celsius, di sini harus kita ubah dulu ke Kelvin. Jadi, materi teori kinetik gas atau termodinamika, kita pakai Kelvin. Jadi ditambah 273 dulu, maka reservoir suhu tinggi adalah 800 Kelvin. Nah, ini kita pakai mesin Carnot ya. Jadi kalian bisa ilustrasikan grafiknya. Nah, yang pertama kan dia menyerap Q1. Halo, kenapa? 523 tambah 273 kok jadi 800? Berapa itu? 796. 900 ya? Oh iya ya, salah hitung berarti ya. 523 tambah 273. Oh iya, 796 ya. 527. Oke ya, biar 800 angkanya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita lanjut ya. Ada kalor yang diserap. Q1 pada suhu tinggi T1. Kemudian dia melepaskan kalor lepas Q2 pada suhu rendah. Nah, berarti kita cek dulu kalau berdasarkan rumusan kita mau mencari apa ini? Usaha. Nah, maka yang diketahui T1 suhu tingginya 800 Kelvin, suhu rendahnya 300 Kelvin. Kemudian kalor yang diserap berarti Q1 1600 Joule. Nah, kita buktikan dulu kalau menggunakan perumusan. Jadi menggunakan rumus kalau mau mencari usaha pada mesin kalor W sama dengan tadi persamaannya adalah Q1 dalam kurung 1 dikurang T2 per T1. Sehingga kalor serapnya 1600 1 dikurang suhu rendahnya
300 dibagi 800. Nah, jadi 3/8 itu kan 1.600, 1 dikurang 0,375. Maka W-nya akan ketemu 1.600 dikali 0,625. Nah, ini jawabannya 1.000. Ini kalau pakai persamaan. Kalau pakai cara perbandingan, tabel, kalian bikin aja tabel gini. Q1 disandingkan dengan T1. Usaha disandingkan, kan usaha itu adalah suhu T1 dikurang T2. Q2 kalor lepas kita sandingkan dengan T2. Nah, kita masukkan Q1 itu 1.600. T1 itu 800. W ini mau kita cari T1 min T2. Ini boleh kalian langsung tulis misalnya 500 ya, kan 800 kurang 300. Q2, kemudian ini 300. Nah, kalau pakai perbandingan, gunakan yang akan kita cari dan apa yang sudah diketahui. Berarti kita pakai perbandingannya si ini dan ini. Karena Q2 kan nggak ditanyain ya. Berarti perbandingannya adalah Q1 per W sama dengan T1 per T1 min T2. Nah, Q1-nya kan 1.600. W-nya kita cari. T1-nya 800, T1 min T2 500. Kalikan silang. Berarti 500 kali 1.600 per 800. Maka jawabannya 1.000. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, jadi kalian bisa pakai perbandingan atau pakai persamaan rumus. Itu sama ketemunya. Nah, lanjut soal nomor 1. Jika mesin mengambil panas, itu kalor apa anak-anak? Q1 atau Q2? Q1. Mengambil panas ya. Oke, kalor serap. Q1. 1.000 Joule. Nah, banyaknya panas yang diubah menjadi usaha, berarti W. Nih, ada suhu tinggi, ada suhu rendah. Udah diketahui. Berarti, berapa usahanya? Kalau kita pakai perbandingan, berarti W per, boleh pakai Q1 di bawah ya, atau dibalik nggak apa-apa. W itu tadi apa? T1 min T2. Q1 itu adalah si T1. Maka Q1-nya 1.000. T1 min T2 1.000 dikurang 600 per 1.000. Kalikan silang. W adalah 1.000 dikali 400 per 1.000. Berarti jawabannya 400 Joule. Kalau pakai perumusan, W adalah Q1 dalam kurung 1 min T2 per T1. Maka ini 1.000 1 dibagi T2 dibagi T1. T2-nya 1.000, kebalik ya. T2-nya 600, ininya 1.000. Berarti 6 per 10. 6 per 10 itu 0,6. 1 dikurang 0,6 berapa? 0,4. 0,4. Oke. Salah. 0,6. Maka 1.000 dikali 0,4. Ketemu 400 Joule. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Ya, tadi ada yang kurang. Ini nomor 1, ini contohnya ada efisiensi. Nah, efisiensi kalian cukup menghitung langsung. Efisiensi itu adalah W per Q1. Nanti dikali 100%. Berarti W-nya itu 1.000 per 1.600. Nanti dikalikan 100%. Nah, berarti ketemu berapa ini? 5 per 8 kali 100%. Itu ya? Atau berapa itu? 5 per 8% ya? Iya. Oke, ini ya jawabannya ya. Nah, kemudian nomor 2 lagi ya. Besar usaha. Sama kayak tadi. Ini berarti kalian menghitungnya gimana? W per kalornya yang disebutkan Q1.
Berarti ini T1. T1 min T2 per T1. Berarti kalornya 1450 per 900. Kalikan silang 1450 per 900. Jadi jawabannya 500 Joule. Mau dibuktikan pakai rumus juga bisa. Nah, yang ketiga, ini harus diubah dulu ya ke Kelvin, ditambah 273. Jadi nanti untuk Q1 6000, berarti Q1 per W, T1 per T1 min T2. Q1-nya itu 6000, W, T1-nya 327 tambah 273 berapa anak-anak? 600, Bu. 600 ya. Oke. T1 min T2 berarti 600 dikurang 300 ya? 400. 400 ya? Iya. Berarti 200 ya? Iya. Oke, maka W 6000 kali 200 per 600. Jawabannya 2000 Joule. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Silakan ini kalian teruskan ya. Ada 10 soal di bawahnya. Kalian boleh kerjakan di PDF-nya. Ini impor ke Note atau disalin di buku tulis boleh. Ini sama nomor 4. Banyaknya panas yang diubah menjadi usaha. Berarti cari usahanya. Terus ini juga sama. Nah, ini nomor 4 lagi karena Ibu ambil dari modul. Jadi kalian ditanyakan sama. Ini kalor yang dikeluarkan ya. Ini pertanyaannya beda. Berarti yang dicari Q2. Nah, kemudian kalau nomor 7 ini yang ditanyain usaha. Nah, nomor 10 ini karena opsinya sama. Ini opsinya nanti kalian cari aja sendiri ya anak-anak ya. Ini salah memasukkan. Ini harusnya kan nggak 5/3 semua. Tapi nanti bentukannya mirip-mirip, ada 5/3 Q1 atau berapa pecahannya Q1 gitu. Ini usaha yang ditanyain. Nomor 11 juga, ini kalor yang diserap, berarti yang dicari Q1. Kalau yang nomor 12, ini yang ditanyakan dapat diketahui bahwa kalor yang diserap, berarti Q1 yang ditanyain. Nomor 13, kalor yang dibuang, berarti Q2. Itu. Terus efisiensi. Terus berikutnya yang ditanyakan ini adalah suhunya naik berapa gitu. Oke, bisa dicoba anak-anak? Bisa ya? Halo? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Kalau gitu Oke, meet-nya Ibu akhiri dulu. Masih ada waktu setengah jam, bisa kalian lanjutkan anak-anak. Nanti kalau udah bisa langsung di-upload. Oke? Nggak ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, rekamannya Ibu hentikan. Nanti Ibu share di materi 7. Oke anak-anak, boleh keluar dari Meet. Selamat pagi.